Selamat pagi, salam. Ya, ada sukacita untuk kita semua. Baik, pada hari ini saya akan membagi berkat Tuhan lewat firman-Nya dari Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 3, 2, 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini yang menjadi temanya adalah menjadi terang di dunia kerja. Saya ulangi, menjadi terang di dunia kerja. Keseharian di marketplace, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, sebenarnya wilayah itu adalah lapangan kesaksian kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bekerja sesuai dengan standar firman Tuhan, yaitu untuk menjadi terang dimanapun kita bekerja? Sadarkah kita bahwa ketika kita bekerja itu satu hari itu kurang lebih 8 jam sesuai dengan peraturan pemerintah. Kalau diakumulasikan dalam satu minggu itu kurang lebih 40 jam minimal kita bekerja, bahkan lebih. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini adalah suatu perintah yang harus kita lakukan agar kita sungguh-sungguh menjadi terang di dalam tempat kita bekerja atau tempat kita berusaha. Kenapa ini sebuah perintah? Karena identitas kekristenan itu adalah menjadi terang dan menjadi garam. Itu adalah identitas kekristenan kita. Oleh sebab itu, dimanapun kita bekerja, entah itu di tempat usaha, entah itu di kebun, atau di mana saja, jadilah terang, agar kita menjadi dampak bagi orang sekeliling kita. Lalu bagaimana kita menghidupkan kesaksian itu di tengah kita bekerja? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama di sini. Yang pertama adalah bekerja dengan jujur dan tulus hati. Ya, bekerja dengan jujur dan tulus hati. Sebagai referensi firman Tuhannya kita buka di Kolose 3 ayat 22. Dikatakan demikian, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi dampak bagi orang di sekeliling kita, di tempat kita bekerja, berarti hal inilah yang perlu kita perhatikan. Kita mesti taat. Di setiap perusahaan itu ada atasan. Ketika saya menjadi stafnya atau menjadi bawahannya, berarti saya ada atasan. Atasan itu punya aturan kerja. Kita harus taat, kita harus patuh. Ya.
Karena di sini dikatakan kita mesti bekerja dengan jujur dan tulus hati. Tapi kerap kali kita itu tidak sungguh-sungguh. Seringkali kita itu korupsi. Mungkin kita bilang, saya kan tidak pernah korupsi. Tetapi kita seringkali korupsi waktu. Perusahaan menetapkan jam 8, tapi kadang kita masuk jam 9. Lalu pulangnya jam 6 supaya kita dapat lembur. Itu namanya korupsi juga. Ya. Berarti kita tidak jujur dalam hal ini. Sementara perintahnya di sini adalah kita itu diutus untuk menjadi terang. Bagaimana kita menunjukkan identitas kekristenan itu kalau kita tidak berdampak bagi orang lain. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita bekerja sesuai dengan standar firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam dunia kerja, begitu banyak orang yang melanggar, bahkan korupsi. Baik itu di perusahaan pemerintahan maupun perusahaan swasta, banyak sekali. Akhirnya endingnya mereka harus duduk diam, makan gratis di penjara. Ya. Itu kenapa demikian? Karena ada sebabnya Bapak Ibu. Sebabnya ada dua hal. Yang pertama itu karena kebutuhan, karena faktor kebutuhan. Yang kedua adalah karena faktor keinginan mata. Itu yang menyebabkan orang itu cenderung melakukan apa saja untuk menyenangkan dagingnya, untuk menyenangkan dirinya. Nah, sehingga perbuatan itu tentunya ada konsekuensi hukumnya. Ya. Mungkin kita tahu, konsekuensi palinglah 2 tahun. Kalau saya korupsi 10 miliar, paling 2 tahun lah masuk penjara. Boleh saja kita mengatakan seperti itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, secara hukum tindak pidana korupsi memang ada ketetapannya, ada waktunya yang harus dihukum. Tetapi ada satu hukum yang sulit untuk kita hilangkan, yaitu sanksi sosial. Itu seumur hidup. Itu tidak ada batas waktunya. Ya. Kalau Novanto kemarin sudah divonis berapa sekian lama, Ibu Rita teman kita di Tenggarong divonis sekian lama, tetapi konsekuensi sanksi hukumnya itu sampai selama-lamanya. Walaupun sudah meninggal Pak Harto, masih juga orang membicarakan dia adalah koruptor sampai ke cucu-cucunya. Akhirnya ruang gerak pada keturunan kita tidak akan bisa kemana-mana, karena sanksi sosial tadi itu yang berat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita seperti itu, apakah kita masih menjadi terang? Apakah kita masih menjadi dampak di dunia kerja kita? Sementara di sini kita dituntut untuk menjadi terang di dunia kerja kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadilah terang dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada itu kita mesti kerja dengan tekun. Ya. Kita buka di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3:23 sampai 24. Saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, apapun profesi kita saat ini, apapun pekerja itu, entah itu kita saat ini masih sebagai staf, atau kita mungkin bekerja usaha sendiri, mungkin jual es, mungkin jual bakso, tekuni itu. Dan di samping kita tekun bekerja, tekun juga berdoa, sehingga ada keseimbangan. Sehingga kalau kita hanya tekun bekerja, kita mudah digoyahkan, mudah dipengaruhi, mudah digoda. Tetapi kalau kita tekun bekerja, tekun juga berdoa, maka kita tidak gampang digoyahkan. Kita belajar dari satu figur yang sangat luar biasa. Saya sangat suka. Saya banyak belajar dari dia dan saya mempraktekkan itu di dalam kehidupan keseharian saya, yaitu Yusuf, anak Yakub. Walaupun dia tadinya hanyalah seorang gembala domba, lalu dia dijual menjadi budak, lalu dia dipekerjakan jadi budak, tetapi karena dia tekun bekerja, tekun berdoa, sedikit demi sedikit karirnya pun juga naik. Dan terbukti karena dia tekun berdoa dan tekun bekerja, ketika Tante Potifar menggoda dia, tidak tergoncangkan. Padahal kita tahu
Kalau kita lihat filmnya Tante Potifar itu, luar biasa cantiknya, parasnya orang Mesir, Bapak Ibu. Kerjanya cuman tiap hari itu rendam di di spa, dayang-dayangnya kiri kanan, hanya membersihkan dia. Seperti umur 20 tahun dia. Cantiknya sangat luar biasa. Saya yakin kalau Yusuf zaman sekarang pasti tergoda dengan dia. Tetapi Yusuf kita yang sangat luar biasa itu tidak tergoda. Dia mempertahankan kemurnian dan kesuciannya. Apapun konsekuensinya, walaupun akhirnya dia difitnah akan masuk penjara, tidak masalah buat dia. Tetapi Tuhan tetap bersama dia. Itu yang saya pelajari dari seorang Yusuf. Dia tekun bekerja. Dan kalau kita menekuni segala sesuatu itu, Pak, Bu, tidak ada orang sukses itu kalau tidak kita melalui proses ketaatan, kesetiaan, ketekunan di dalam suatu dunia kerja. Tidak ada. Contoh saja, saya pinjam Pak Karis dan Pak Ikun. Mereka tidak akan bisa menjadi pemain musik profesional kalau mereka tidak tekun berlatih, Bapak Ibu. Tidak akan bisa. Beda dengan saya cuma hanya sekedar nice to know. Beda, saya tidak menekuni, sehingga saya hanya bisa main di mayor aja, minor tidak bisa saya. Karena saya tidak tekuni. Itu sebagai contoh. Artinya bahwa segala sesuatu itu kalau ditekuni bisa, tidak ada yang tidak bisa. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa asal kita mau melakukannya. Tapi persoalannya kita tidak mau melakukannya. Padahal di dalam diri kita mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Talenta kita bukan hanya 1, 2, 3. Seorang seni saja talentanya sudah 3 muncul di sana. Dia talenta sebagai pemain, talenta sebagai apa lagi? Sebagai penyanyi, dia bisa nyanyi. Talenta satu lagi, dia bisa menciptakan lagu. 3. Itu baru seni. Belum yang lain-lain. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki talenta yang sangat luar biasa. Hanya tidak mau mengeksplorkannya, itu masalahnya. Bapak Ibu yang terkasih, agar kita menjadi terang di tempat kita bekerja, kita tunjukkan bahwa ini loh saya, ini loh identitas kekristenan itu. Saya tekun bekerja sehingga orang bisa melihat, tekun berdoa. Walaupun kita tidak mesti harus berdoa lah di depan mereka, ya. Berdoalah dengan cara kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak gampang tergoda. Karena begitu banyak Tante Potifar zaman now, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita eksekutif muda, Bapak-bapak muda, hati-hati. Ya, sekretaris, staf, bisa saja kita menggoda. Oleh sebab itu tekun berdoa, tekun bekerja. Kalau enggak kita akan terseret. Banyak yang mati di atas perut. Ya, teman-teman saya banyak seperti itu. Oleh sebab itu kita tekun bekerja dan tekun berdoa supaya kita menjadi terang. Yang ketiga adalah bekerja bersama Tuhan. Ya, sebagai ayat referensinya kita buka di Kolose 4 ayat 1 dan 2. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak sekarang saat ini posisimu menjadi atasan, menjadi manajer, menjadi direktur, berlaku adillah, bijaksanalah, pengertianlah terhadap bawahan. Jangan hanya mementingkan perusahaanmu, perhatikan juga kepentingan bawahan. Begitu banyak kasus sekarang karyawan harus menggugat perusahaannya. Karena apa? Bukan karena perusahaannya sebenarnya, tetapi karena kebijakan seorang pimpinan di perusahaan itu. Itulah yang membuat para karyawan menggugat perusahaannya. Oleh sebab itu kalau hari ini Bapak Ibu punya posisi itu, berlaku adil lah. Karena di atas langit masih ada langit. Karena di atas kita masih ada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu berlaku adil lah. Kita belajar lagi dari Yusuf. Saya banyak belajar dari Yusuf. Dan saya merenungkan itu. Yusuf itu ketika dia karirnya naik, walaupun dia penjara tetap juga masih dikasih pangkat, masih dikasih dikasih jabatan juga. Tetapi karena dia jujur dan tulus, bekerja dengan tekun dan tekun juga berdoa, dan dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya kalau saya baca, Tuhan menghormati dia. Apakah kita dihormati Tuhan atau tidak? Tergantung perbuatan kita. Yusuf ini sangat luar biasa. Saya belajar dari dia. Ada rahasia kenapa Yusuf itu bisa seperti itu. Karena yang saya pelajari dari Yusuf itu adalah ternyata Yusuf itu dia adalah salah satu orang yang sangat bijaksana. Dia adalah orang yang berpengertian kepada bawahannya. Rahasianya adalah ternyata orang yang diberi hikmat oleh Tuhan itu hanyalah
orang yang punya bijaksana dan orang yang punya pengertian. Tuhan tidak akan pernah memberi bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang egonya tinggi, yang tidak ada kebijakan sama sekali, baik itu terhadap atasan, terhadap bawahan, terhadap istri, terhadap anak. Tidak ada kebijakan sama sekali, tidak ada pengertian sama sekali. Orang seperti itu sulit untuk mendapat hikmat dari Tuhan. Saya belajar dari Yusuf. Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan, mendapat pengertian dari Tuhan, karena dia selalu bekerja bersama Tuhan, karena dia selalu tekun berdoa. Sehingga kita lihat yang orang tidak bisa baca, dia bisa baca. Dia bisa baca peluang, dia bisa baca musim, dia bisa baca situasi. Bahkan dia bisa menerjemahkan dan menafsirkan mimpi dari seorang raja. 7 tahun berturut-turut, 7 tahun mendapat hasil berkelimpahan, dan 7 tahun berikutnya juga mendapat krisis ekonomi. Harusnya kita juga belajar dari Sang Yusuf. Kalau saat ini Bapak Ibu diberkati, masih bekerja, masih memiliki gaji yang cukup, belajarlah dari Yusuf. Ketika ada penghasilan yang lebih, usahakan untuk investasikan sebagian penghasilanmu untuk apa? Untuk masa depanmu. Manakala nanti termakan usia, jadi pensiun, kita tidak kehilangan rupiah. Manakala di saat situasi seperti sekarang banyak perusahaan-perusahaan di PHK, tetapi kalau kita tidak prepare, kita akan juga kehilangan, kita akan ketakutan, kita akan kelaparan anak istri kita. Oleh sebab itu belajarlah dari Yusuf. Ketika kita mendapat berkat, kita sisihkan berkat itu untuk berinvestasi. Investasi tidak hanya untuk materi, untuk usaha, tetapi investasi juga untuk mengupgrade pengetahuan, mengupgrade pendidikan. Karena itu sangat penting di dunia sekarang. Kalau kita tidak upgrade kemampuan kita akan ketinggalan. Investasi juga untuk kemampuan kita. Seperti saya katakan tadi, kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa, tetapi kita tidak mau untuk mengeksplornya. Maka luangkan waktu, investasi pendidikan, investasi usaha. Itu yang kami lakukan. Saya belajar dari Yusuf. Karena apa? Ketika kita pada usia pensiun, kita tidak akan kekurangan. Karena di dunia ini ada 2 penghasilan, Bapak Ibu, menurut teori ekonomi. Yang pertama adalah penghasilan aktif income. Penghasilan yang kedua penghasilan pasif income. Apa itu aktif income? Penghasilan kalau kita bekerja ada uang. Contoh, dokter praktek ada uang, pengacara beracara ada uang, pekerja bekerja ada uang. Kalau tidak bekerja tidak ada uang. Betul? Pasif income, uanglah yang bekerja untuk saya. Caranya bagaimana? Ketika engkau aktif bekerja, investasilah, supaya nantinya ketika engkau pensiun, ketika engkau di PHK, uang yang bekerja untuk saya, bukan saya lagi bekerja untuk uang. Walaupun cuma sekedar untuk beli beras, sekedar untuk beli sayur, ya kan? Tetapi ada pemasukan itu. Itulah yang dilakukan Yusuf. Ketika berkelimpahan 7 tahun, dia investasi di lumbung-lumbungnya, supaya 7 tahun berikutnya warga negaranya tidak kelaparan. Kita belajar, kalau kita membaca firman Tuhan, belajar apa sih yang mau kita dapat, apa sih yang mau kita pelajari dari seorang Yusuf. Itu saya praktekkan. Sehingga dari 10 tahun yang lalu kami sudah mempersiapkan. Walaupun hasil investasi itu hanya untuk beli beras, tidak masalah. Ya. Karena Tuhan sudah bilang cukupkan dirimu. Sehingga kami sekarang pakai firman Tuhan aja, makanlah secukupnya aja gitu. Dan cukupkanlah dirimu. Karena apa? Tuhan bilang apa? Hidupmu lebih penting daripada makan, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita menjadi terang dimanapun kita berada, teruslah kita bekerja jujur dan tulus, sehingga manakala nanti kita pensiun, orang masih percaya. Saya percaya Bapak Ibu di sini yang sudah pensiun pun masih dipakai Tuhan. Karena apa? Selama mereka bekerja itu, mereka kerja jujur dan tulus. Seperti contoh Pak Daniel, Pak Renz, mereka udah pensiun tapi masih dipercayakan oleh perusahaan. Coba kalau waktu mereka aktif tidak bekerja, pasti mereka tidak dipanggil lagi. Oleh sebab itu, jadilah terang dimanapun kita berada, yaitu dengan cara bekerja jujur dan tulus hati, tekun berdoa, tekun bekerja, dan bekerjalah bersama Tuhan. Sehingga terang itu sungguh-sungguh ada. Orang bisa melihat terang itu melalui kita. Tuhan memberkati.